Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Ramadhani. Di video ini akan berisi pembahasan tentang teori mata kuliah teori bahasa dan otomata, yaitu ENFA to NFA. Sebelumnya saya akan menonton video terlebih dahulu. Transisi A0, Q1 transisi I-closure-nya dari transisi yang ada di diagram kita. Yang pertama adalah I-closure Q0, karena startnya Q0 tentu dimulai dari Q0. Ternyata I-closure Q0 itu menghasilkan Q0, Q1. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini yang terhubung dari Q0 dengan I-move adalah Q1. Sehingga I-closure-nya adalah Q0, Q1. Gitu ya, karena terhubung nih. Dengan I-move ini terhubung Q0 dan Q1, sehingga I-closure dari Q0 adalah Q0, Q1. Berikutnya adalah I-closure Q1. Bisa kita lihat karena Q1 itu tidak memiliki panah transisi I-move keluar atau menuju set lain, sehingga I-closure dari Q1 adalah dirinya sendiri, yaitu Q1. Sedangkan I-closure Q2, karena I-closure Q2 ini ternyata dari Q2 terhubung ke Q0, dan ternyata karena Q0 terhubung ke Q1, dan ingat, karena ini tanpa inputan, sehingga ini akan otomatis terhubung dari Q2, Q0 ke Q1. Sehingga ini akan menjadi satu kumpulan, ya, satu I-closure. Sehingga I-closure Q2 adalah Q0, Q1, Q2. Karena semuanya terhubung secara tidak langsung. Sehingga kita sudah menemukan atau kita sudah membuat kumpulan I-closure-nya berikut. Kita akan mencari fungsi transisi hasil perubahan dengan rumus yang ada ini. Transisi aksen, step, input sama dengan I-closure pada I-closure tentunya adalah transisi aksen untuk step, ya, A dan B. Jadi kita akan melakukan satu persatu. Apa yang dilakukan? Maka kita akan melakukan seperti ini. Sama dengan I-closure transisi I-closure Q0, karena kita sedang mengakses yang Q0, A. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita cari tahu dulu I-closure Q0 adalah apa. Kita mengacu ke sini, I-closure Q0 itu adalah Q0, Q1. Sehingga di sini di baris selanjutnya kita bisa menuliskan I-closure transisi Q0, Q1. Nah, kita karena dapatkan dari sini, ya, berarti jadi transisi Q0, Q1 dengan transisinya A. Maka disinilah kita akan lanjut dengan membandingkan berdasarkan tabel transisi. Q0 dan Q1 dengan transisi A menghasilkan apa? Karena Q0 dengan transisi A menghasilkan Q0, lalu Q1 dengan transisi A menghasilkan kosong, maka yang kita dapatkan adalah Q0 saja. Sehingga di sini kita dapatkan I-closure Q0. Dan I-closure Q0 itu apa? Kita masuk lagi ke sini, I-closure Q0 adalah Q0, Q1. Sehingga transisi aksen Q0, A adalah Q0, Q1. Ini akan jadi inputan dari move I-0 dengan transisi B. Sama seperti tadi, kita langsung I-closure Q0. I-closure Q0 adalah Q0, Q1, Q0, Q1 dengan transisi B. Kita langsung ke tabel transisi. Q0, transisi B adalah kosong, dan Q1 menghasilkan I-closure Q2 dan dengan transisi A. Kita berikutnya, yaitu dari Q1, I-closure Q1 itu adalah dirinya sendiri, yaitu A. Kita sorry, Q1 B adalah Q2, maka I-closure Q2 adalah Q0, Q1, Q2. Maka hasilnya adalah Q0, Q1, Q2. Berikutnya adalah step terakhir dengan transisi A. Sama seperti tadi, kita cari I-closure Q2, I-closure transisi Q1 juga Q0, Q1, Q2
lalu Q1 transisi A ke kosong, transisi B Q0 Q1 Q2, dan Q2 transisi A Q0 Q1 menentukan final state baru, di mana final state baru itu adalah kombinasi dengan antara final state di NFA yang lama yaitu Q0 dengan state yang terhubung dengan Q0 tersebut. Karena di sini yang terhubung dengan Q0 adalah Q0 dan Q2, berarti otomatis final state-nya adalah Q0, Q2. Kita juga bisa mengacu ke hasil iklosur sebelumnya ya. Dari hasil iklosur sebelumnya itu bisa kita lihat yang terhubung ke Q0 adalah Q0 dan Q2 nih. Karena Q1 hanya ke Q1 saja, tidak terhubung dengan Q0. Dari sini pun kita bisa mendefinisikan bahwa Q1 tidak akan menjadi final state. Jadi itu adalah caranya untuk menentukan final state yang baru. Sehingga kita bisa mendapatkan NFA hasil ekivalensi. Ingat ini masih NFA, sehingga dari hasil ini kita perlu atau kita bisa melakukan ekivalensi dari NFA ke DFA untuk membuat jadi deterministik. Ini masih non-deterministik sehingga masih ada yang kosong dan masih ada yang lebih dari satu step. Bisa kita lihat di sini semua sudah terhubung berdasarkan tabel transisi dan finishnya menjadi Q0, Q2 sesuai dengan ekivalen. Jadi ucapkan terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan ulang terkait materinya. Yang pertama ada review jenis FSA. Dibagi berdasarkan kemampuan pendefinisian perubahan state-nya, yaitu ada deterministic FSA atau DFA untuk semua state. Jadi state ada tempat satu transisi untuk simbol masukan, tidak boleh 0 atau lebih dari 1. Lalu jenis yang kedua ada non-deterministic FSA atau NFA. Jika tidak deterministik, maka FSA tersebut pasti FSA. Lalu ada NFA dengan eMove. Pada NFA diperbolehkan berpindah state tanpa membaca input yang dinamakan eMove. eMove merupakan transisi empty, yaitu perpindahan state tanpa pembacaan input, artinya tidak bergantung pada input ketika melakukan transisi. Enclosure adalah himpunan state yang terhubung oleh eMove, state yang terhubung oleh transisi tanpa input. Bisa dilihat enclosure Q0 adalah Q0, Q1, Q3. Kenapa? Itu karena state yang terhubung ke 0 dengan eMove adalah Q1, Q0, lalu Q1, Q3. Begitupun seterusnya dengan Q1, Q2, dan lain-lain. State yang tidak memiliki transisi epsilon, maka enclosure-nya adalah state itu sendiri, seperti Q4. Jadi sebuah NFA eMove dapat diperoleh NFA tanpa eMove seperti berikut. NFA tanpa eMove. Lalu ada tahapan ekivalensi. Pertama, jika belum ada, buat tabel transisi untuk NFA eMove tersebut. Kedua, tentukan enclosure untuk setiap state. Lalu yang ketiga, carilah setiap state fungsi transisi hasil perubahan dari NFA ke eMove ke NFA tanpa eMove didatasikan dengan transisi aksen dengan rumus transisi aksen state input sama dengan enclosure transisi enclosure state input. Berdasarkan hasil langkah ketiga, dapat dibuat fungsi transisi dan diagram transisi untuk NFA tanpa eMove yang ekivalen dengan NFA eMove tersebut. Tentukan state akhir untuk NFA tanpa eMove tersebut, yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang enclosure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula. Atau rumusnya yaitu finish state
finish state akhir sama dengan finish state yang awal dikombinasikan dengan state key enclosure key pecahan dari finish state awal dari finish state akhir awal tidak sama dengan kosong. Ini ada contoh dengan state key 0, key 1, key 2, lalu ada transisi AB di mana state awal adalah key 0 dan state akhirnya juga key 0. Lalu langkah yang pertama, buat tabel transisi dari NFA imove tersebut, di mana key 0 di input A akan menghasilkan key 0, lalu jika di input B dia tidak ada, key 1 di input A tidak ada, key 2 juga tidak ada, lalu jika di input B dia bakal ke key 2. Lalu yang kedua, tentukan enclosure untuk setiap state. Cara menentukannya adalah jika state memiliki imove ke state lain, maka state lain akan ditulis juga bersama dengan state yang awal. Misalkan state awal adalah key 0 menuju key 1, maka enclosure key 0 adalah key 0 key 1. Lalu jika dia tidak memiliki imove, maka dia ditulis dengan dirinya sendiri. Misalnya key 1 ditulisnya dia key 1. Lalu enclosure key 2 memiliki key 0 key 1 key 2 karena imove-nya dia berkesinambungan dari key 2 ke key 0, lalu key 0 masih memiliki key imove ke key 1. Lalu langkah ketiga, mencari fungsi transisi hasil perubahan, di mana enclosure transisi aksen key 0 di input A sama dengan enclosure transisi enclosure key 0 A. Lalu dapat dilihat enclosure key 0 adalah key 0 key 1 diinputkan ke baris bawahnya. Lalu dia lagi jika key 0 di input A, dia akan menghasilkan key 0. Lalu di key 1 di input 0, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka kita mengambil key yang key 0. Lalu dia akan kembali lagi ke sini. Kita lihat enclosure key 0 adalah key 0 key 1, maka hasilnya adalah key 0 key 1. Itu adalah hasil untuk transisi aksen key 0 di input A. Lalu ada key 0 di input B, di mana key 0 adalah enclosure key 0 adalah key 0 key 1. Lalu dilihat lagi di tabel transisi, jika key 0 di input B dia tidak akan menghasilkan apa-apa, lalu key 0 di input B akan menghasilkan key 2, maka kita mengambil key 2. Lalu lihat lagi enclosure key 2 adalah key 0 key 1 key 2, maka hasilnya adalah key 0 key 1 key 2. Begitu pula untuk state dan transisi yang lain. Jika semua sudah dioperasikan, maka kita harus membuat fungsi transisi baru dalam bentuk tabel, yaitu key 0 di input A key 0 key 1, di input B key 0 key 1 key 2, lalu key 1 di input A tidak menghasilkan state apapun, di input B key 0 key 1 key 2, lalu di input A key 0 key 1, lalu di input B key 0 key 1 key 2. Langkah terakhir adalah menentukan final state baru, di mana rumusnya adalah final state akhir sama dengan final state awal yang ketika masih di ENFA dikombinasikan dengan state key enclosure key pecahan dari irisan dari final state awal tidak sama dengan 0. Jadi state finish dari ENFA adalah key 0 digabungkan dengan
titik terhubung yang terbaru yaitu Q0, Q2. Maka dapat dihasilkan final state yang baru adalah Q0 dan Q2. Lalu dapat dilihat rekil ekivalensinya dapat dibuat state NFA di mana fungsi transisinya sebagai berikut. Di mana setnya adalah Q0, Q1, Q2 dan transisinya AB. Lalu final setnya Q0, Q2. Kesimpulan dari materi ini adalah dengan langkah-langkah di atas kita dapat membuat DFA yang ekivalen dengan NFA, yang membuktikan bahwa NFA dan EFA meskipun memiliki struktur dan cara kerja berbeda sebenarnya ekivalen dalam mengenali bahasa formal. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.